Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Triandika dengan NPM 2408260263. Saya dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang berkaitan dengan blok neuroscience. Khususnya beberapa topik penting yaitu sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, kontraksi otot, dan osteologi dan artrologi. Melalui presentasi ini, saya berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai bagaimana sistem-sistem ini saling berinteraksi untuk mendukung fungsi tubuh secara keseluruhan. Pertama, saya akan membahas tentang kontraksi otot. Kontraksi otot adalah proses molekuler yang kompleks, melibatkan interaksi antara filamen tebal atau biasa disebut miosin dan filamen tipis atau biasa disebut aktin di dalam unit fungsional otot yang disebut sarkomer. Proses ini dikenal sebagai mekanisme sliding filament atau mekanisme filamen geser. Lalu ada sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat itu terdiri dari otak dan susun tulang belakang. Sistem saraf pusat ini adalah sebagai pusat pengendali semua aktivitas tubuh kita, mulai dari berpikir hingga bernapas tanpa kita sadari. Pertama, mari kita bahas tentang otak. Otak terletak di dalam kepala dan dilindungi oleh tengkorak. Otak ini bisa kita ibaratkan sebagai CPU pada komputer yang mengatur segala perintah. Otak terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama ada cerebrum atau otak besar. Ini mengatur aktivitas sadar seperti berpikir, berbicara, mengingat, dan mengendalikan gerakan tubuh. Lalu yang kedua ada cerebellum atau otak kecil. Ini untuk mengontrol keseimbangan dan koordinasi gerakan. Lalu yang ketiga ada brainstem atau batang otak. Itu untuk mengatur fungsi vital seperti detak jantung dan pernapasan. Selanjutnya ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini adalah jalur penghubung antar otak dan seluruh tubuh. Fungsinya ada dua. Yang pertama itu untuk menghantarkan info saraf. Informasi dari tubuh dikirim ke otak, lalu otak mengirim perintah balik ke tubuh. Yang kedua ada mengatur refleks, seperti saat kita menarik tangan secara otomatis saat menyentuh benda panas tanpa perlu berpikir dahulu. Selanjutnya ada sistem saraf tepi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem saraf tepi, khususnya mengenai sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf tepi atau peripheral nervous system adalah jaringan saraf yang menghubungkan otak dan sumsum tulang belakang dengan seluruh bagian tubuh seperti otot, organ, dan kulit. Sistem saraf tepi ini bertugas sebagai jembatan komunikasi antara tubuh dan sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi ini dibagi menjadi dua saraf utama, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Pertama itu ada sistem saraf somatik. Ini berfungsi untuk mengontrol gerakan sadar seperti berjalan, menulis, ataupun mengangkat barang. Lalu fungsinya itu menyalurkan informasi sensorik dari panca indera ke otak. Komponennya itu terdiri dari sistem saraf sensorik dan sistem saraf motorik. Sistem saraf sensorik itu berfungsi untuk mengirimkan informasi dari kulit, otot, dan organ sensorik ke otak. Lalu sistem saraf motorik itu membawa perintah dari otak ke otot rangka untuk melakukan gerakan. Lalu ada sistem saraf otonom, itu berbeda dengan sistem saraf somatik. Sistem otonom itu mengatur fungsi tubuh yang tidak kita sadari, seperti detak jantung, pernapasan, dan pencernaan. Sistem otonom ini terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu ada sistem saraf simpatik, itu bertanggung jawab atas respon fight or flight. Dia itu melawan atau lari. Contohnya itu saat kamu ketakutan, detak jantungmu itu meningkat, pernapasan lebih cepat, dan pupil membesar. Lalu ada sistem saraf parasimpatik. Ini berguna untuk mengatur respon rest and digest, atau artinya itu istirahat dan cerna. Contohnya itu setelah makan, detak jantung melambat dan pencernaan menjadi lebih aktif. Lalu ada sistem saraf enterik. Itu berfungsi untuk mengontrol sistem pencernaan secara otomatis, bahkan tanpa perintah langsung dari otak. Ini sering disebut sebagai otak kedua, karena bisa bekerja sendiri mengatur pencernaan. Di sistem saraf tepi ini, itu di kranialis itu ada 12 pasang, dan di sumsum tulang belakang itu ada 31 pasang. Lalu ada osteologi. Osteologi adalah cabang ilmu anatomi yang mempelajari tentang tulang. Ini mencakup struktur, fungsi, perkembangan, dan klasifikasi tulang. Sistem rangka manusia terdiri dari sekitar 206 tulang yang membentuk dua komponen utama, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial ini adalah rangka utama tubuh yang membentuk sumbu vertikal dari kepala hingga ekor tulang belakang. Fungsinya itu untuk menyokong tubuh bagian atas, melindungi organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru. Lalu fungsinya itu menjaga postur dan menstabilkan tubuh. Komponen rangka aksial ini terdiri dari tulang tengkorak
itu berfungsi untuk melindungi otak dan membentuk struktur wajah. Lalu ada tulang vertebra, itu untuk menyokong tubuh dan melindungi sumsum tulang belakang. Lalu ada tulang sternum atau tulang dada dan tulang rusuk. Nah, ini itu berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru. Lalu ada rangka apendikular. Rangka apendikular ini mencakup tulang-tulang anggota gerak atau ekstremitas atas dan bawah, serta tulang yang menghubungkan anggota tubuh ke rangka aksial. Berfungsi untuk satu itu memungkinkan pergerakan tubuh, lalu fungsi lainnya itu untuk mendukung aktivitas motorik seperti berjalan, berlari, mengangkat, atau menggenggam. Komponen rangka apendikular. Yang pertama itu ada anggota gerak atas yang terdiri dari humerus, radius, ulna, carpa, dan yang lain-lain. Lalu ada anggota gerak bawah yang terdiri dari femur, patella, dan yang lainnya. Lalu ada artrologi. Artrologi ini adalah cabang ilmu anatomi yang mempelajari tentang persendian, yaitu tempat di mana dua atau lebih tulang bertemu. Fungsinya itu untuk menghubungkan tulang, lalu memungkinkan pergerakan tubuh, dan yang terakhir itu fungsinya itu untuk memberikan stabilitas pada rangka berdasarkan tingkat pergerakannya. Sendi ini dibagi menjadi 3. Ada sendi sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Nah, di sini saya akan membahas yang tentang sinartrosis dulu. Sinartrosis ini adalah sendi kaku yang tidak memungkinkan pergerakan. Tulang-tulangnya ini dihubungkan oleh jaringan fibrosa yang kuat. Ciri-cirinya ini tidak ada celah, sangat kuat dan stabil, dan terakhir itu cocok untuk melindungi organ vital. Lalu ada amfiartrosis. Amfiartrosis ini adalah sendi yang memungkinkan untuk sedikit pergerakan. Tulang-tulangnya ini dihubungkan oleh kartilago atau tulang rawan atau jaringan fibrosa. Ciri-cirinya itu gerakan terbatas tapi lebih fleksibel dibandingkan sinartrosis. Nah, ciri-ciri selanjutnya itu adalah memberikan stabilitas sekaligus sedikit fleksibilitas. Contohnya itu seperti symphysis pubis, discus intervertebralis, dan yang lainnya. Lalu itu ada diartrosis. Diartrosis ini itu adalah sendi yang sangat fleksibel dan memungkinkan berbagai macam pergerakan. Sendi ini juga dikenal sebagai sendi sinovial karena memiliki rongga berisi cairan sinovial yang membantu mengurangi gesekan. Ciri-ciri dari sendi ini itu memiliki kapsul sendi berisi cairan sinovial. Itu sudah pasti karena sudah saya jelaskan tadi. Lalu ada permukaan tulang dilapisi kartilago hialin untuk mengurangi gesekan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai neuroscience ini. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.